Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Pak Menteri, Pak RT yang kami banggakan, Pak Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ORI, Kepala KSN dan Andri, Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya muliakan. Pada kesempatan ini pertama saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas kinerja dari semua lembaga dan kementerian pada hari ini, karena apapun hasilnya di saat pandemi ini semua harus kita apresiasi. Kalau capaiannya maksimal itu luar biasa, tapi kalau juga capaiannya tidak mencapai yang kita harapkan, itu juga harus kita maklumi karena kondisi COVID yang semua membatasi gerakan kita. Oleh karena itu, secara pribadi, saya ingin menyampaikan soal anggaran, saya pada prinsipnya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak-Bapak sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan pimpinan saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kinerja. Yang pertama, kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala BKN sekaligus, saya hanya ingin menyampaikan aspirasi Pak Menteri terkait dengan seleksi P3K yang baru-baru dilakukan. Ada beberapa harapan dari teman-teman kita di lapangan setelah melakukan seleksi itu. Yang pertama bahwa soal passing grade itu memang diakui dan dikeluhkan oleh banyak tenaga honorer kita, baik guru dan non-guru, bahwa passing grade-nya itu sangat tinggi. Sehingga hampir sebagian besar, kalau saya ingin katakan, bahwa mereka tidak memenuhi itu. Padahal banyak sekali tenaga honor kita itu guru yang sudah mengabdi begitu lama, tapi karena kita paham betul apa yang seleksi baru-baru ini cukup ketat, soalnya panjang-panjang, terbatas. Itu menjadi salah satu keluhan dari. Kemudian selanjutnya juga keluhan yang sangat mungkin ini saya tidak tahu persis apa ini, soal syarat bagi tenaga guru yang harus melampirkan sertifikat LKPP sesuai dengan surat Menpan, yang menurut informasi itu ditandatangani pada saat yang berdekatan dengan waktu pendaftaran, sehingga mereka tidak sempat, bahkan ada satu daerah itu secara berkas tidak ada yang memenuhi syarat satu orang pun, Pak Menteri. Ini saya tidak tahu persis, ini aspirasi yang disampaikan lewat saya, sehingga ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi kita. Terutama saya sangat prihatin tenaga-tenaga guru kita yang sudah tua-tua, yang umurnya mungkin tinggal 2 bulan kemudian mencapai masa pensiun itu, atau tidak memenuhi syarat dari batas waktu yang ditentukan, mereka tidak bisa ikut tes, atau mereka kalaupun ikut tes secara ilmu pengetahuan mereka tidak sama dengan yang baru-baru, Pak Menteri. Sehingga ada juga yang menyampaikan mungkin hasil itu sebaiknya melibatkan kepala-kepala sekolah di tempat masing-masing, karena mereka lebih tahu kondisi guru-guru yang ikut dalam seleksi tersebut. Itu mungkin aspirasi Pak Menteri dan Kepala BKN, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bahan pertimbangan. Kemudian yang kedua, kepada Pak KSN, saya mendengar tadi pemaparan luar biasa Pak, kinerja yang sudah dicapai oleh KSN. Dan saya kira kehadiran KSN ini menurut pribadi saya, ini masih perlu untuk kita lebih tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ada beberapa pertanyaan Pak Menteri yang sampai hari ini saya terus di WA, di SMS, soal kasus Bupati Sula. Saya belum tahu perkembangannya, sampai sekdanya dinonaktif, begitu dilantik langsung semua dinonaktif, ada 57 pejabat yang dinonaktif. Tanpa ada persetujuan kalau tidak salah, baik dari Mendagri dan dari bahkan gubernur sendiri. Nah ini kira-kira sejauh mana Pak kasus ini, apa
karena mereka sudah melaporkan juga di KSN. Kemudian dari Ombudsman Republik Indonesia, saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya kira kehadiran ORI juga menjadi hal yang sangat penting dalam upaya kita untuk memperbaiki tata layanan pemerintah kepada masyarakat. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal tadi, Pak. Kemarin kita sama semua dengar ketika ORI mengabulkan memberi rekomendasi kepada 57 anggota KPK yang tidak lolos TWK. Tapi kemudian ini dibatalkan oleh keputusan judicial review di MK. Mungkin ini saya hanya sarankan Pak Ketua ORI, ini menjadi bahan yang sangat penting bagi kita karena ORI ini adalah sebuah lembaga negara yang benar-benar ke depan ini kinerjanya harus menjadi tumpuan dan benteng masyarakat dalam upaya mengadukan persoalan-persoalan mereka supaya tidak terjadi seperti hal yang kemarin sehingga kepercayaan masyarakat kepada ORI itu menjadi menurun. Saya kira 3 hal itu saja Pak pimpinan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Anwar Hafiz, terima kasih. Berikut